Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eba Gata Brutarigan dengan NPM 2213051083 dengan judul skripsi Hubungan Power Tungkai dan Fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Yang saya hormati, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Franz Nurseto, MPSI. Yang saya hormati, dosen pembimbing 2, Bapak Suwarli, SPD, MOR. Dan yang saya hormati, dosen pembahas, Bapak Dr. Andes Surisman, MPD. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik yang memiliki karakteristik gerak kompleks dan menuntut penguasaan teknik serta kondisi fisik yang baik. Dalam pelaksanaannya, renang melibatkan koordinasi berbagai bagian tubuh, seperti gerakan lengan, tungkai, serta pengaturan pernapasan yang harus dilakukan secara sinkron untuk menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien di dalam air. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat variasi kemampuan atlet dalam melaksanakan luncuran pembalikan yang optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat power tungkai dan fleksibilitas yang dimiliki masing-masing atlet. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara power tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Identifikasi masalah. 1. Rendahnya hasil luncuran pembalikan pada renang gaya dada yang ditunjukkan oleh jarak luncuran dan kecepatan yang belum maksimal. 2. Power tungkai atlet yang masih belum optimal sehingga tolakan pada dinding kolam saat melakukan pembalikan belum menghasilkan daya dorong yang maksimal. 3. Perbedaan tingkat fleksibilitas pada setiap renang yang menyebabkan variasi kemampuan dalam membentuk posisi tubuh yang streamline saat fase luncuran. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, nama masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan power tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Perumusan masalah. 1. Apakah terdapat hubungan power tungkai terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada? 2. Apakah terdapat hubungan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada? 3. Apakah terdapat hubungan power tungkai dan fleksibilitas secara bersama-sama terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui hubungan power tungkai terhadap hasil luncuran pembalikan. 2. Untuk mengetahui hubungan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan. 3. Untuk mengetahui hubungan power tungkai dan fleksibilitas secara bersama-sama terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Menurut Arhesa 2020, olahraga renang menjadi salah satu aktivitas fisik yang banyak diminati oleh masyarakat luas karena sifatnya yang fleksibel, menyenangkan, serta relatif aman bagi berbagai kelompok usia. Dasar belajar renang. Menurut Haller 1982, prinsip dasar dalam pembelajaran renang mencakup beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut dimulai dengan pengenalan terhadap air, termasuk kemampuan untuk masuk ke dalam air dan menahan diri di bawah permukaan. Peralatan dan fasilitas. Fasilitas renang meliputi sarana utama seperti kolam renang, ruang ganti, kamar mandi, dan perlengkapan keselamatan yang berfungsi untuk menjamin kenyamanan serta keamanan selama aktivitas renang berlangsung. Sementara itu, peralatan renang adalah alat yang dipakai secara langsung oleh penenang maupun pelatih, antara lain papan pelampung, pool buoy, kacamata, dan topi renang. Pengertian renang gaya dada.
Renang gaya dada merupakan salah satu teknik renang yang dilakukan dengan posisi tubuh menghadap ke bawah di permukaan air. Gerakan lengan dilakukan secara bersamaan dengan arah menyamping kemudian kembali ke posisi depan dada, sementara gerakan kaki dilakukan dengan menekuk dan menendang keluar serta ke belakang menyerupai gerakan katak. Ketika lengan melakukan tarikan air, perenang mengangkat kepala ke atas permukaan air untuk melakukan pengambilan napas. Muhajir 2017. Unsur biomotor. Unsur biomotor merupakan kemampuan fisik dasar yang berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan gerak olahraga. Kemampuan ini memengaruhi kualitas penampilan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun hasil gerakan. Pengertian power tungkai. Power tungkai merupakan komponen kondisi fisik yang berperan penting dalam menunjang prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Kemampuan ini berkaitan dengan daya ledak otot kaki dan menghasilkan tenaga secara cepat. Faktor yang mempengaruhi otot tungkai. Kekuatan otot tungkai dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran dan massa otot, yang menentukan besar gaya yang dapat dihasilkan. Harsono 2018. Jenis serat otot yang berperan penting khususnya dominasi serat otot cepat atau fast twitch yang mampu menghasilkan kekuatan dan daya ledak tinggi. Bompa dan Huff 2009. Latihan power otot tungkai. Latihan power otot tungkai umumnya dilakukan melalui latihan plyometrik, yaitu bentuk latihan yang mengombinasikan unsur kekuatan dan kecepatan kontraksi otot secara eksplosif. Sukadianto dan Muluk 2019. Maaf, saya ulangi. Latihan power otot tungkai. Latihan power otot tungkai umumnya dilakukan melalui latihan plyometrik, yaitu bentuk latihan yang mengombinasikan unsur kekuatan dan kecepatan kontraksi otot secara eksplosif. Sukadianto dan Muluk tahun 2011. Bentuk latihan power otot tungkai meliputi jump squat, box jump, depth jump, standing long jump, dan bounding yang dilaksanakan dengan intensitas tinggi, volume rendah, serta repetisi terbatas guna memperoleh hasil latihan yang optimal. Harsono 2018. Hubungan power tungkai dengan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Nugroho 2021 menyatakan bahwa power otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan terhadap performa renang, terutama pada fase yang melibatkan gerakan eksplosif seperti start dan pembalikan. Atlet yang memiliki power tungkai yang baik cenderung mampu menghasilkan tolakan yang lebih efektif, sehingga meningkatkan jarak dan efisiensi luncuran. Pengertian fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan hasil perpaduan antara unsur kekuatan dan kecepatan. Komponen ini berpengaruh besar terhadap aktivitas olahraga yang menuntut gerakan kuat dan eksplosif dalam waktu yang sangat singkat. Faktor yang mempengaruhi faktor fleksibilitas, menurut Athletic Insight 2023 menyatakan fleksibilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan komposisi tubuh. Faktor genetik menentukan struktur sendi dan jaringan tubuh, sedangkan pertambahan usia menyebabkan menurunnya elastisitas otot. Perempuan umumnya memiliki fleksibilitas lebih baik dibandingkan laki-laki karena perbedaan hormonal dan anatomi. Latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas adalah latihan kondisi fisik yang difokuskan pada peningkatan elastisitas otot dan kapasitas gerak sendi. Tingkat fleksibilitas yang optimal memungkinkan pelaksanaan gerakan olahraga menjadi lebih terkoordinasi dan efisien. Salah satu, fleksibilitas berperan dalam menunjang kualitas teknik, meningkatkan performa, serta berkontribusi dalam pencegahan cedera selama aktivitas fisik. Selanjutnya, hubungan fleksibilitas dengan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Usman dan Argantos tahun 2020 menunjukkan bahwa fleksibilitas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan gerak dalam renang, khususnya pada fase start dan luncuran. Atlet dengan tingkat fleksibilitas yang baik cenderung memiliki koordinasi gerak yang lebih efisien serta mampu meminimalkan hambatan air.
sehingga menghasilkan performa yang lebih optimal. Selanjutnya, pembalikan renang gaya dada. Pembalikan renang gaya dada menurut Muhajir tahun 2020 merupakan teknik perubahan arah yang dilakukan perenang ketika menyentuh dinding kolam. Gerakan ini diawali dengan sentuhan dinding menggunakan kedua tangan secara bersamaan, kemudian tubuh diputar dengan menekuk kedua kaki ke arah dinding kolam. Selanjutnya, perenang melakukan tolakan kuat sehingga tubuh meluncur dalam posisi lurus. Saya ulangi, sehingga tubuh meluncur dalam posisi lurus atau streamline sebelum kembali melanjutkan gerakan renang gaya dada. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Reza Hardiansyah tahun 2016 dengan judul Hubungan Kekuatan Otot Perut dan Power Tungkai terhadap waktu pembalikan renang gaya bebas 100 meter. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Bangkit Wahyudi tahun 2020 dengan judul Hubungan Power Tungkai dengan renang gaya dada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Kerangka berpikir, power tungkai X1, fleksibilitas X2, hasil luncuran pembalikan renang gaya dada adalah Y. Hipotesisnya, hipotesis 1 adanya hubungan yang signifikan antara power tungkai terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Hipotesis 2, adanya hubungan yang signifikan antara fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Hipotesis 3, adanya hubungan yang signifikan antara power tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan serta mengukur fenomena yang terjadi secara objektif dalam bentuk angka, sedangkan pendekatan korelasional menunjukkan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di kolam renang Jaka Utama Swimming Club Lampung beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 19 Januari 2026 dan 23 Januari tahun 2026. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet yang bergabung dalam Jaka Utama Swimming Club Lampung dan berjumlah 15 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 atlet yang merupakan seluruh anggota populasi. Desain penelitian. Desain ini diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang hubungan power tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas atau independen X terhadap 2 variabel bebas pada penelitian ini yaitu power tungkai X1 dan fleksibilitas X2. Variabel terikat atau dependen Y. Terdapat satu variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil luncuran terhadap pembalikan renang gaya dada atau Y. Instrumen penelitian. 1. Instrumen tes power tungkai atau vertical jump test. 2. Instrumen tes fleksibilitas atau sit and rest test. 3. Instrumen tes hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Teknik pengumpulan data. Saya ulangi. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Teknik tes. 3. Dokumentasi. Validitas dan reliabilitas. 1. Validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk atau konstruk validity. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi percent product moment, yaitu dengan mengorelasikan skor masing-masing percobaan tes instrumen dengan skor total. 2. Uji reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan metode tes dan pretest reliability, yaitu dengan memberikan instrumen yang sama kepada subjek uji
coba dan dalam dua waktu yang berbeda. Jarak waktu antara tes pertama dan tes kedua adalah beberapa hari dengan kondisi pelaksanaan yang sama, meliputi tempat, alat, dan produser, saya ulangi, dan prosedur pelaksanaan tes. Teknik analisis data. 1. Uji prasyarat. 2. Uji normalitas. 3. Uji linearitas. Dan uji hipotesis. Ada korelasi produk momen. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data hasil penelitian. Tabel 1. Deskripsi nilai mean, minimum, dan maksimum. Variabel power tungkai mean 39,33 cm, nilai minimum 25 cm, nilai maksimum 55 cm. Variabel fleksibilitas mean 37,39 cm, nilai minimum 29 cm, nilai maksimum 52 cm. Hasil luncuran mean 622,8533 cm, nilai minimum 519,64 cm, nilai maksimum 717,17 cm. Berdasarkan data statistik deskriptif yang disajikan pada tabel, variabel power tungkai memiliki nilai rata-rata sebesar 39,33 cm dengan nilai terendah 25 cm dan nilai tertinggi 55 cm. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan daya ledak otot tungkai di antara responden. Pada variabel fleksibilitas diperoleh nilai rata-rata sebesar 37,39 cm dengan nilai minimumnya 29 cm dan nilai maksimum 52 cm. Data ini menggambarkan bahwa tingkat kelentukan responden berada pada rentang yang bervariasi. Selanjutnya, variabel hasil luncuran memiliki nilai rata-rata sebesar 622,85 cm dengan jarak luncuran terpendek 519,64 cm dan terpanjang 717,17 cm. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan luncuran yang dicapai oleh responden secara umum. Hasil analisis deskriptif ini memperlihatkan bahwa ketiga variabel penelitian memiliki sebaran data yang cukup luas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut guna mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Uji normalitas. Tabel 2, hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel tersebut, diketahui bahwa variabel hasil luncuran Y memperoleh nilai signifikan sebesar 0,819. Variabel power tungkai X1 sebesar 0,595 dan variabel fleksibilitas X2 sebesar 313. Seluruh nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing variabel berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik pada tahap selanjutnya. Uji linearitas. Tabel 3 hasil uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pasangan variabel bebas dengan variabel terikat memiliki nilai F hitung lebih kecil dari F tabel serta nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara power tungkai dan fleksibilitas dengan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada bersifat linear. Dengan hasil, variabel hasil luncuran power tungkai F hitung 1,707, F tabel 19,407, signifikan 0,427 keterangan linear. Variabel hasil luncuran dan fleksibilitas 1. F hitung 1,266,
F-tabel 8,786, signifikan 0,473 keterangan linear. Uji hipotesis hasil power tungkai X1 terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada Y. Tabel 4. Berdasarkan tabel 3 hasil analisis, saya ulangi. Berdasarkan tabel 4 hasil analisis korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,606 dan R tabel sebesar 0,553. Keterangan signifikan 0,017, keterangan kuat. Karena R hitung lebih besar dari R tabel serta nilai signifikan 0,017 lebih. Saya ulangi. Berdasarkan tabel 4, hasil analisis korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,606 dengan R tabel sebesar 0,553. Karena R hitung lebih besar dari R tabel serta nilai signifikan 0,017 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil luncuran renang. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,606 menunjukkan bahwa kedua variabel berada pada kategori kuat dan bersifat positif. Yang berarti semakin tinggi power tungkai yang dimiliki, maka semakin baik pula hasil luncuran renang yang dihasilkan. Uji hipotesis hasil power tungkai X1 fleksibilitas X2 terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada Y. Hasil analisis korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,81 dan R tabel sebesar 0,553. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, serta nilai signifikan 0,024 kriteria kuat, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil luncuran renang. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,681 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel independen dengan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada berada pada kategori kuat dan bersifat positif, yang berarti semakin baik power tungkai dan fleksibilitas yang dimiliki perenang, maka semakin optimal pula hasil luncuran renang yang dihasilkan. Pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa power tungkai memiliki koefisien korelasi sebesar 0,606 yang termasuk dalam kategori kuat. Hasil ini menandakan bahwa power tungkai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada. Saya ulangi, secara biomekanika, fase pembalikan merupakan momen kritis dalam perenang karena menjadi titik perubahan arah sekaligus kesempatan untuk memperoleh kembali kecepatan yang hilang selama fase renang. Pada fase ini, perenang melakukan tolakan terhadap dinding kolam, sehingga hukum aksi reaksi, hukum 3 Newton berlaku, di mana semakin besar gaya yang diberikan ke dinding, maka semakin besar pula gaya reaksi yang mendorong tubuh ke arah berlawanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fleksibilitas memiliki koefisien korelasi sebesar 0,619 yang juga termasuk dalam kategori kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa fleksibilitas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil luncuran pembalikan. Fleksibilitas berperan penting dalam memungkinkan atlet mencapai posisi tubuh yang optimal selama fase pembalikan dan luncuran. Dalam renang, posisi tubuh yang ideal adalah posisi streamline, yaitu tubuh lurus, rapat, dan sejajar dengan arah gerakan. Posisi ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan air atau drag, sehingga energi yang dihasilkan dari tolakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan power tungkai dan fleksibilitas memiliki koefisien korelasi sebesar 0,681 yang termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel termasuk secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil luncuran pembalikan. Temuan ini menunjukkan bahwa performa luncuran pembalikan tidak hanya bergantung pada satu komponen fisik saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara beberapa komponen biomotor. Power tungkai dan fleksibilitas memiliki peran yang saling melengkapi, di mana power menghasilkan gaya, sedangkan fleksibilitas mengoptimalkan pemanfaatan gaya tersebut. Konsep ini dapat dijelaskan melalui teori rantai kinetik atau kinetic chain menurut Kibler tahun 2006 yang menyatakan bahwa gerakan olahraga merupakan hasil kerja terintegritas dari berbagai segmen tubuh. Dalam renang, gaya yang dihasilkan oleh tungkai harus ditransfer secara efisien ke seluruh tubuh untuk menghasilkan gerakan yang optimal. Fleksibilitas yang baik memungkinkan transfer energi tersebut berlangsung tanpa hambatan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Ada hubungan antara power tungkai terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. 2. Ada hubungan, maaf, saya ulangi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Ada hubungan antara power tungkai terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. 2. Ada hubungan antara fleksibilitas terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. 3. Ada hubungan power tungkai dan fleksibilitas secara bersama-sama terhadap hasil luncuran pembalikan renang gaya dada di Jaka Utama Swimming Club Lampung. Saran, 1. Bagi atlet untuk dapat melatih otot power tungkai dan fleksibilitas tubuh agar mendapatkan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada yang maksimal. 2. Bagi pelatih, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan latihan yang tepat untuk memperkuat power tungkai dan fleksibilitas tubuh agar para perenang mendapatkan hasil luncuran pembalikan renang gaya dada yang maksimal. 3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dapat membawa dan menambah wawasan untuk para pelatih dan atlet. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila dalam saya melakukan presentasi, saya ada kesalahan kata kepada dosen-dosen, saya meminta maaf, dan kepada Tuhan saya memohon ampun. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.